Siapa yang inginkan tanah TKP dan tanah keluarga almarhumah Tuti Suhartini? Apakah kasus ini adalah kasus dua kepentingan atau tiga kepentingan selain yayasan dan juga sekolah, harta yang berharga yaitu rumah, tanah. Apakah hal ini juga yang menjadi penyebab terbunuhnya kedua almarhumah? Di awal-awal TKP di awal-awal tahun 2021 sebelum terjadi pembunuhan, Abah sempat mendengar yang namanya ada pemberian proyek. Proyeknya proyek apa? Setelah Abah mengamati bahkan ke lokasi beberapa kali, mempetakan lokasi, tidak jauh dari TKP ini ada perumahan. Jaraknya tidak jauh. Dan selentingan juga apakah ini rumor atau tidak bahwa tanah TKP rumah ini adalah miliknya keluarga Pak Yosep dan Pak Mulyana dari ibunya. Lalu di sebelahnya itu adalah tanah miliknya keluarganya almarhumah dan saudari-saudarinya seperti Wak Lilis, Wak Yeti. Pertanyaan timbul, apakah ada orang yang sama yang juga menginginkan memiliki tanah TKP sekaligus tanah keluarga almarhumah? Artinya ingin membeli untuk membangun suatu proyek katanya. Apakah proyek itu adalah proyek perumahan? Kata proyek ini awalnya terdengar ketika sebelum Botram, satu hari sebelum terjadinya eksekusi pembunuhan. Kira-kira siapa ini yang menginginkan juga? Apakah orang yang sama ini orang yang juga berkuasa, yang punya uang juga, yang juga telah membantu berdirinya yayasan serta sekolah melalui dananya, lalu memudahkan pencairan dana bosnya, atau bagaimana? Hal ini perlu didalami lagi juga oleh tim kedua Polda Jabar sehingga seluruh akarnya pun sampai sehingga penyebab terjadinya peristiwa tragis ini diketahui. Pertanyaan-pertanyaan timbul karena kenapa? Ternyata ketika melihat awal-awal TKP, mendengar terjadi TKP, penanganan TKP, banyak kejanggalan. Kira-kira ini oknum-oknum ini yang awalnya TKP mereka nggak mungkin loh nggak tahu yang namanya SOP-nya untuk penanganan TKP. Siapa yang bisa meminta mereka, memerintah mereka gitu untuk bisa melakukan ini, melakukan itu? Artinya kemungkinan orang ini dikenal, orang ini cukup berkuasa dan orang ini juga cukup bahkan lebih mempunyai uang dan juga mempunyai posisi jabatan. Harapan mudah-mudahan tim kedua ini cepat menyelesaikan dan harapan juga kasus ini terungkap sampai ke akar-akarnya. Dari beberapa tulisan yang Abah baca di kolom komentar, sebetulnya
para YouTuber ini luar biasa semua. Cuma kenapa mereka juga tidak mau langsung melapor ke polisi ya, padahal sudah diberikan nomor hotline untuk menghubungi langsung Polda Jawa Barat untuk bisa memberikan bantuan informasi. Tapi anehnya dia tidak mau. Aneh juga. Termasuk komentarnya di video Abah sendiri. Tapi ya itulah, mungkin ada sesuatu hal tidak tahu apa yang terjadi sama dirinya, ataukah dia termasuk bagian dari rangkaian ini atau tidak. Sepertinya Polda Jabar perlu memantau juga ini. Yang jelas kasus ini memang sungguh luar biasa sekarang. Mungkin sekian dulu yang Abah bahasakan di video ini. Terima kasih telah setia menjadi sahabat Abah, mendengarkan dan mendorong Abah untuk selalu berada sebagai pembicara untuk permasalahan kasus pembunuhan keji di Subang ini yang menimpa kedua almarhumah. Supportnya Abah butuhkan melalui subscribe-nya agar timbul perbincangan live yang itu yang selalu Abah harapkan, tapi ternyata masih jauh. Terima kasih semua kawan-kawan, sahabat-sahabat. Abah pamit undur diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, likes, share. Terima kasih.